Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rosa Kulalein. Bersama kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami agar kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam ketaatan. Hamba yang diutus berserah, Tuhan memberkati hamba agar setiap penyampaian yang terwartakan lewat kebenaran firman Tuhan dapat memberkati setiap pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil Kelas Siapen Selatan, kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan tersedia bagi kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 14 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35 dengan perikop pembacaan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 34 dan 35 demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara pemirsa, bagian kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35 dengan perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tema yang tersedia bagi kita adalah menjadi garam. Bacaan kita diambil dalam Lukas, ditulis oleh seorang dokter yang berlatar belakang Yunani. Dia adalah Lukas. Lukas adalah rekan pelayanan Rasul Paulus dalam beberapa pelayanannya. Injil Lukas pertama-tama ditujukan kepada Theophilus yang namanya berarti kekasih Tuhan. Theophilus adalah seorang pejabat dalam kalangan masyarakat Roma yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan perlu untuk berakar dalam iman. Maka dalam kedekatan Lukas bersama dengan Theophilus, Lukas membukukan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk Theophilus agar iman Theophilus semakin kokoh kepada Kristus. Dengan demikian Injil Lukas ini secara umum kemudian ditujukan kepada orang-orang Yunani agar semakin menjadi kenal kepada Kristus dan beriman juga kepada Yesus Kristus. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus, saat kita membaca Injil Lukas, kita akan mengenal Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, sekaligus juru selamat yang berbelas kasihan. Dalam Injil Lukas ini kebanyakan ditujukan kepada kaum yang lemah, seperti perempuan-perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Karena itu dengan membaca Injil Lukas, kita akan semakin beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jawaban bagi umat manusia. Pembacaan kita saat ini secara khusus terdapat di dalam pasal 14 ayat 34 dan 35. Yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan, mulai dari pasal 9 sampai 19
yang semuanya berbicara tentang pelayanan Yesus selama dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian Alkitab diikuti oleh banyak orang. Tetapi yang mengikuti Yesus tidak semua sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Sebab ada yang mengikuti Yesus oleh karena penasaran, karena saat itu Yesus adalah sosok yang fenomenal. Ada yang ikut Yesus hanya ingin memperoleh mujizat. Ada yang mengikuti Yesus karena ikut-ikutan, hanya ingin melihat bagaimana Yesus mengusir setan. Ada juga yang mengikuti Yesus karena mau mendengar pengajaran-pengajaran Yesus saja. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga bagian ini Lukas merasa penting untuk memberitahukan dan mengingatkan bahwa hal mengikut Yesus harus menggunakan cara yang baik dan benar, bahkan bertanggung jawab. Sehingga bagian ini dapat mengajak kita lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan. Diibaratkan mengikut Tuhan Yesus harus menjadi garam. Berbicara mengenai garam, di dalam perjanjian lama, garam dilambangkan sebagai lambang perjanjian. Perjanjian itu disebut sebagai perjanjian garam. Bisa kita lihat di dalam Bilangan 18 ayatnya yang ke-19 dan 2 Tawari 13 ayatnya yang ke-15. Garam dalam perjanjian lama adalah bahan yang sangat penting bagi manusia. Contohnya, setiap persembahan sajian sebelum dibakar harus dibumbuhi dengan garam. Bisa kita lihat dalam Imamat 2 ayatnya yang ke-13. Garam juga digunakan untuk campuran ukupan atau gambaran doa maupun persembahan. Bandingkan Keluaran 30 ayat 34 dan 35. Lalu mengapa garam disebut sebagai perjanjian garam? Artinya perjanjian garam adalah janji Tuhan adalah permanen. Janji Tuhan adalah stabil, tidak tawar. Janji Tuhan memurnikan segala sesuatu. Sama seperti sifat garam, karakteristiknya dari garam biar dicampur dalam masakan apapun, biar dilarutkan dalam air apapun, garam tetap garam, tidak bisa menghilangkan jati dirinya sebagai garam. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bagian ini kita dapat mengerti bahwa bagian ini mengajak kita untuk konsisten dan tetap stabil. Stabil untuk menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil menjadi garam bagi budaya dan zaman kita. Menjadi garam yang mampu larut dan memberikan rasa bagi semua masakan. Kita dipanggil bukan menjadi garam yang hanya kumpul-kumpul saja di satu tempat dan tidak menghasilkan, tetapi garam yang bisa menghasilkan semua yang ada di sekitar kita. Menjadi garam bukan berarti kita harus ikut-ikutan untuk percaya Yesus. Menjadi garam, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mampu memberikan rasa ke banyak orang lewat sikap, perbuatan, dan tutur kata kita. Sebagai garam, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa damai. Dalam situasi apapun, tergoyahkan dengan pergumulan apapun, kita tetap menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang mampu melarutkan segala sesuatu di dalam iman percaya kita, menunjukkan yang terbaik demi hormat dan kepujian nama Tuhan sendiri. Bagian ini menolong kita, menopang kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, bahwa status kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu memberikan terang,
memberikan jalan, memberikan motivasi yang kuat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian ini marilah membawa kita kepada satu kepastian, kepada suatu motivasi untuk tetap menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bersedia membawa damai bagi banyak orang. Tetaplah menjadi garam, yang walaupun garam akan tetap menjadi garam, tidak hilang jati dirinya. Menjadi anak Tuhan berarti akan selalu menjadi anak Tuhan untuk terus menunjukkan bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara pemirsa, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami jawaban bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Sebagai garam harus memberikan rasa kepada setiap masakan. Kami juga terpanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan rasa bagi setiap siapa saja yang kami temui di tempat di mana kami berkarya, tempat di mana kami bertugas. Biarlah kami mampu memberikan rasa yang indah, rasa yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Semuanya itu dapat diwujud nyatakan lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kami. Allah yang memiliki firman ini menguatkan, menyempurnakan dari bagian seluruh kebenaran firman Tuhan dalam pewartaan kebenaran firman Tuhan dapat terus memberkati kami mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.